Ger, lu tahu nggak bahasa Thailandnya double cabin apa? Apaan bang? Pickup. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita ada di Bangkok Motor Show dan kita ngelihat langsung Mitsubishi All New Triton model terbaru. Dan ini dia benar-benar baru dari nol. Dia juga punya platform baru yang belum pernah dipakai di Mitsubishi manapun. Dan platform ini nantinya juga akan dipakai di Pajero Sport New Model yang sekarang baru facelift ya. Terus dipakai di Nissan Navara dan yang kedua bakalan dipakai di Nissan Terra. Ya, jadi sekarang Nissan sama Mitsubishi itu bergabung dan akan banyak sekali mobil-mobil yang sharing platform dengan si Mitsubishi antara Nissan, Mitsubishi, Renault ya. Tapi so far ini Mitsubishi Triton dengan tampang paling garang yang pernah gue lihat sih. Kalau desain mungkin kalian bisa suka atau enggak, cuma ini desainnya sih galak banget sih kalau menurut gue ya. Kayak orang marah gitu, kayak mau nelen orang gitu ya. Ini lampunya ada di bagian atas ya. Dan dynamic shield-nya itu makin lama makin nggak kelihatan. Jadi shield-nya bisa kelihatan dari sini ya, dari sini ke sini, ke sini. Dan ini adalah varian atlet, adalah varian paling tinggi dari Mitsubishi Triton. Terus lampunya ini juga lucu nih, model LED-nya kotak-kotak gini, 1 2, 3, 4 ya, kayak mini Proji, tapi bentuknya kotak. Dan di sini ada lampu sennya, masih pakai bohlam. Di sini ada lampu kecil juga. Dan ini garis ya, mirip kayak Mitsubishi Expander. Emang masih satu nafas ya. Terus di sini ada fog lamp, udah pakai LED projector juga. Terus di bagian depannya ada tulisan Mitsubishi, besar sekali ya. Sama ada logonya di bagian sini. Dan kalau misalkan Pajero Sport itu logonya itu jadi radar, yang ini enggak. Radarnya ada di bagian bawah sini. Makanya di bagian sininya ya, grillnya, bagian sini tuh kayak kepotong karena ada radarnya. Dan di sini kita lihat ada kamera kecil karena dia sudah lengkap dengan kamera 360 atau bird eye view. Di bagian bawahnya ada 2 buah parking sensor, sama di sininya tuh kayak ada underguardnya, tapi itu sebenarnya plastik. Dan di kolong sini ya, kalau kita misalkan butuh towing-towingan atau semacamnya, misalkan dia terjebak di lumpur, dia cuma ada di sebelah kiri sini doang dan agak masuk ke dalam. Kalau di Max sama Mix kan agak dimajuin ke depan ya. Kalau di sini tuh agak sedikit susah. Tapi nggak masalah. Karena emang tiap mobil pendekatannya beda-beda pas dibangun ya. Cuma sekarang dia pakai platform yang lebih besar, lebih gede dan bener sih. Panjangnya 5,3 meter dan lebarnya hampir 2 meter. Ada body cladding yang lagi di sini itu dia untuk yang atlet warnanya itu dibikin hitam glossy. Peleknya desainnya seperti ini dan pakai ban Bridgestone Dweller HT dan ukurannya ini dia 265/80 R18. Dan sekarang lihat bagian sampingnya, J-line-nya tuh makin lama makin tipis ya. Jadi salah satu ciri khasnya Triton itu ada di J-line-nya. Jadi di bagian cabinnya ini pasti bagian bawahnya sini tuh agak melengkung biar ngasih space yang panjang di belakang. Terus bannya ini bisa dibikin maju ke depan. Alhasil apa bedanya? Kalau dia dibikin maju ke depan, wheelbase-nya kan jadi lebih pendek. Nah, dia buat muter balik itu lebih gampang. Tapi makin lama J-line-nya itu makin hilang ya. Jadi wheelbase-nya lebih panjang dibandingkan dengan model sebelumnya. Nah, terus bisa kita lihat ke sini ya. Sebelum kita lanjut lagi, kalau Mitsubishi Pajero Sport itu dapat mesin baru 4N16, sebenarnya mesinnya itu tuh awalnya dari Triton duluan. Karena Triton tuh launching lebih awal dibandingkan dengan Pajero Sport yang facelift. Bedanya apa? Nah, yang ini tenaganya lebih gede dibandingkan dengan Pajero Sport. Pajero Sport itu 184 PS, yang ini sampai 204 PS dan torsinya sampai 470 Nm. Lebih gede dibandingkan punyanya si Pajero Sport. Tapi masih di bawahnya 1GD ya. 1GD kan sampai 500 Nm ya tenaganya ya. Dan dia itu dapat torsinya itu dari RPM 500 dan 2750. Jadi lebih pendek lagi dan dia dapat tenaga puncaknya di 3500 RPM. Nah, cuman dia sama-sama pakai transmisi 6 percepatan, bukan 8 percepatan. Terus pertanyaannya kenapa dia tenaganya bisa lebih gede? Karena si Triton ini dia punya varian dengan biturbo. Jadi turbonya nggak cuma 1, tapi ada 2. Jadi ya makanya tenaganya bisa lebih besar dibandingkan dengan Pajero Sport. Coba pertanyaannya, kenapa Pajero Sport nggak dikasih mesin yang sama ya? Apa karena space mesinnya lebih sempit atau gimana? Nah, nanti kita lihat aja. Mungkin sengaja disimpan buat Pajero Sport yang new model. Kayaknya kalau ini udah launching, nggak lama Pajero Sport juga new model sih dengan platform yang sama dengan ini. Dan bisa kita lihat ke belakangnya, untuk yang atlet ini kita dikasih topi-topian belakang ya. Dan desain belakangnya sekarang lebih jadi American look. Jadi ngotak ya, keren. LED-nya itu besar
ya. Dan desain belakangnya sekarang handle-nya itu bergabung dengan kamera mundurnya. Nah, versi yang sebelum ini itu kamera mundurnya tuh nongol di bagian sini tuh. Kurang begitu enak dilihat, yang ini lebih bagus. Sama di atasnya sini dikasih aksesoris yang ngebuat dia jadi rata. Jadi kalau kita taruh barang, di sini ada rataannya nih. Sama dikasih bumper belakang juga, karena ada beberapa mobil double cabin bumper belakang itu nggak dikasih. Sengaja karena ini adalah varian paling tinggi dan ada tulisannya Athlete Clean Diesel. Karena dieselnya sudah tembus Euro 5. Kita buka. Nah, bisa kelihatan ya, sekarang dimensinya jadi lebih besar dibandingkan dengan Triton yang lama. Lebih lebar, lebih panjang juga, dan kelihatan lebih kokoh. Sama kita langsung dapat plastik di bagian sininya biar kelihatan rapi. Terus di sini kita dikasih buat pengait, dan ini pengaitnya besi. Luar biasa. Tutup, berat banget pintunya. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini. Kita lihat ke kolong ya. Di sini ada ban serepnya. Sama gardannya, kayaknya ini gardannya lebih gede dibandingkan dengan model sebelumnya ya. Dan dia pakai per daunnya 3 lapis. Ini tuh dibikin kayak pasir-pasir gitu ya, jadi rontok mulu dari tadi disapuin mulu. Kita masuk ke dalam yuk interiornya yuk, karena interiornya juga sama seperti eksteriornya, berubah total. Oke, kita masuk ke dalam interiornya Triton terbaru ini. Wah, ini desainnya tuh mirip kayak Ford F150 ya, kotak-kotaknya gitu ya, door trimnya gitu ya. Emang dibikin kayak American style banget, dan gue suka karena kelihatan lebih keren, dan semuanya dibikin sampai linernya itu full black hitam. Jadi kalau misalkan mau buat mobil operasional tambang gitu semacamnya, kalian nggak perlu khawatir atasnya bakal kotor, karena kotornya akan tersamarkan dengan hitam-hitamnya, pada aslinya kotor banget. Terus kita akan menemukan beberapa hal yang mirip dengan Mitsubishi lainnya, kayak misalkan AC-nya ini mirip kayak punyanya X-Force, tapi speedometernya ini berbeda. Dia nggak full digital, tapi layar tengahnya itu besar sekali. Nah, terus setirnya ini juga mirip kayak punyanya X-Force ya, cuma di bagian sini itu ada puter-puterannya, X-Force nggak ada, dan nggak dibikin black glossy. Entah kenapa kalau nggak dibikin black glossy, malah jadi lebih keren sih dibanding black glossy ya, kelihatannya jadi kayak lebih laki gitu. Dan bagian sininya ini warnanya abu-abu tua. Di bagian sini ada jahitan hitam. Ini panel soft touch-nya panjang sampai ke belakang, tapi atasnya sini dia masih plastik kasar ya, tapi plastiknya lembut nih, nggak ada kasar-kasar di bagian sininya. Dan fit finishnya juga bagus nih, Mitsubishi yang buatan Thailand. Oke, lanjut. Ini panel-panelnya ini kurang lebih sama kayak punyanya X-Force, dan yang auto tuh cuma sebelah kanan doang. Kursinya sudah pakai elektrik dan ada lumbar supportnya. Cuma dia belum ada ventilated seat sama heated seatnya. Cuma ini gue suka banget loh. Jadi untuk bagian sini dibikin warna orange ya. Terus bagian tengahnya ini dibikin fabric yang super lembut. Ya, ini bagian sini lembut banget dengan motif-motif seperti ini. Ya. Cuma sayangnya untuk kursi sebelah kiri dia belum pakai elektrik. Jadi yang elektrik itu cuma ada di sebelah kanan aja. So far kursinya enak. Gue nggak ada problem. Setirnya juga pas, dia sudah tilt dan teleskopik, tapi dia nggak ada pedal shifternya seperti Pajero Sport. Sama untuk tuas-tuasnya ini juga dibikin berbeda ya. Udah nggak cetek lagi, jadi halus nih sekarang, jadi bagus. Karena Mitsubishi itu kalau kamparnya tuh dipakai cetak, kita mau lampu sen tuh bunyi ya. Ini nggak, ini halus semuanya. Di sebelah kanan sini ada AC. Terus di sini ada buat ngatur intensitas cahaya dari interiornya, termasuk speedometer. Dan head unitnya ini sama persis kayak punyanya Mitsubishi Outlander yang nggak masuk ke Indonesia. Ya, mirip-mirip kayak punya Nissan lah. Ini masuk ke menu seperti ini ya. Masih ada lemot-lemotnya dikit, tapi oke. Terus ada audio, ya. Bisa dipilih Bluetooth, USB, AM/FM, sama ada ini apa nih? Oh, tingkat kecerahannya ya, bisa diatur dari sini. Kamera, oh nggak bisa kayaknya, karena lagi mati mesinnya. AC-nya juga sudah dual zone, ada push start stop engine buttonnya kecil di sini, tapi gue suka kelihatannya elegan ya. Sama di sini ada wireless chargingnya. Ini untuk transmisinya seperti ini bentuknya, dan untuk 4WD-nya dia masih sama kayak bentuk Mitsubishi Pajero Sport yang lama. Ada 2H, 4H, 4H locker dengan 4L locker. Ada drive modenya juga. Drive modenya kurang lebih sama, ada mud, wet, sand, gravel, dan kawan-kawan, dan normal juga. Tapi dia belum pakai electronic parking brake.
parking brake-nya masih pakai manual seperti ini. Terus di bagian sini dia nggak bisa dimajuin, jadi buat naruh tangan masih agak kurang sebenarnya ya. Sama bisa dibuka di bagian sini. Nah, ada laci penyimpanan, sama di bagian sininya ada laci penyimpanan lagi. Wah, ini lumayan nih, lumayan gede masuk ke dalamnya. Terus ini udah pakai soft touch loh. Ini soft touch-nya sampai ke sini dan jahitannya pun juga ikut nyambung ya. Ini real stitching, sama di sini dibuka. Oke, udah soft opening tapi belum ada bludru-bludrunya di sini. So far so good ya, dibandingkan dengan Triton yang lama ini improvementnya jauh sih. Kita buka di sini, nah dia nggak ada kaca tapi oke banget, gue suka banget sama desain interiornya, lebih laki, lebih wah sih. Sekarang kita lihat di belakangnya seperti apa, yuk. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya ya. Belakangnya enak loh. Jadi kursinya itu ternyata nggak dibikin terlalu tegak banget ya. Kita masih bisa nyender. Sama di sini ada AC double blower-nya ya. Ini nih penting nih double blower nih. Gue baru lihat nih ada double cabin, ada double blower dari atasnya ya. Ini ada up and down on off-nya di sini. Ya, jadi dia nggak ditaruh ventilasi AC-nya di bawah sini loh, tapi di bagian atas. Nice. Jadi kita duduk di belakang itu rasanya kayak di mobil macam Innova kali ya. Karena dapat AC di bagian belakang, cuma nggak bisa diatur kanan kirinya nih. Cuma bisa naik turun aja, dan bentuknya tuh kayak punya Calya Sigra. Tapi gue yakin kayaknya ini AC beneran sih, bukan cuma blower doang ya. Tapi nggak tahu lah, nanti kita tunggu mobilnya masuk ke Indonesia, kita coba seperti apa rasanya. Di sini ada colokan 12 volt, ada USB 2 biji, terus di sini bisa kita buka sebagai armrest. Ya, belakangnya cukup enak sih. Surprise ya, biasanya mobil double cabin itu belakangnya agak nggak enak ya, ini masih oke. Terus door trimnya di sini dibikin full plastik semua, nggak ada bahan-bahan yang lembut kecuali bagian tatakan buat tangan ini ya. Nah, terus tadi kita coba gimana cara buka belakangnya, ternyata belakangnya ini nggak bisa dibuka ya. Jadi kursi belakangnya dia tetap gini aja. Di bawah sini kalau kita cek ya, ini mati ternyata. Emang nggak bisa dilipet atau ditaruh buat naruh barang-barang. Kalau di Navara kan bisa diangkat gitu, terus bawahnya buat naruh barang ya. Ternyata ini nggak bisa. Dan belakangnya pun juga dibikin mati ternyata. Iya nih, ini nggak ada buat bukaan ya. Ini ternyata bukan tempat buat bukaan, tapi buat naruh sesuatu buat ngungkit di sini. Sama dia sudah punya isofix di bagian sininya. Oke. Nah, sekarang kita lihat engine-nya. Seperti ini bentuknya. Dan kayaknya ya, kenapa yang biturbo ini nggak masuk ke Pajero Sport yang baru. Karena pas dilihat deh, ini turbonya kan biturbo ya. Dia ada 2, panjang. Ini, dia tuh bagian sininya tuh, ini gede banget. Kayaknya bakal mentok, dan biar lebih adem ya, nggak masuk ke dalam. Bagian di sininya tuh dikasih peredam biar panasnya nggak masuk ke dalam kabin kayak gitu. Jadi emang mesinnya beda, platformnya beda, dan kayaknya emang 4N16 ini dikhususkan buat platform baru yang lebih gede. Makanya di Pajero Sport itu sotoynya gua kayaknya nggak dimasukin karena itu tuh bentuk itunya gede. Makanya pakai 4N16-nya bukan yang biturbo, yang single turbo aja. Oke. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Gimana pendapat kalian soal Mitsubishi Triton Athlete yang terbaru? Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen lihat keseruan di Bangku Motor Show, ada mobil apa aja yang kita bahas, bisa lihat playlist di bawah. Bye-bye.